Jembatan Cirahong, jembatan ikonik kota Ciamis ini dibangun pada masa penjajahan Hindia Belanda, yaitu tahun 1893 di atas aliran Sungai Citandui. Jembatan yang berada di Manonjaya, Tasikmalaya ini menghubungkan wilayah Ciamis dan Tasikmalaya. Sungguh menakjubkan, jembatan ini memiliki arsitektur yang sangat unik, satu-satunya jembatan di Indonesia yang memiliki dinding rangka dengan lalu lintas ganda. Bagian atas jembatan ini untuk lalu lintas kereta api dan bagian bawah untuk lalu lintas kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Bila diamati secara seksama, jembatan Cirahong mirip dengan jembatan Brooklyn di Amerika Serikat. Baik jembatan Brooklyn maupun jembatan Cirahong, bagian atasnya dipergunakan untuk jalur kereta api, sedangkan jalur bawah dimanfaatkan buat lalu lintas kendaraan bermotor serta tempat lalu lalang para pejalan kaki. Perbedaan kedua jembatan itu adalah bila jembatan Brooklyn yang merupakan jembatan dengan suspensi kabel baja pertama di dunia memiliki 2 jalur untuk kereta api di bagian atas dan 2 jalur untuk kendaraan lain di bawah. Sementara jembatan Cirahong cuma memiliki 1 jalur kereta api di atas dan 1 jalur buat kendaraan lain di bawah. Jembatan yang merupakan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah ini berdiri kokoh 66 meter di atas Sungai Citandui. Namun di balik kemegahan heritage peninggalan kolonial ini tersimpan kisah tragis pembunuhan sepasang pengantin baru yang sangat memilukan. Kejadian tersebut bermula ketika pembangunan jembatan ini sudah mulai dilakukan. Pembangunan pondasi disertai banyaknya kejadian-kejadian janggal di luar nalar. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba air Sungai Citandui meluap dan menyebabkan banjir, sehingga pembangunan pondasi jembatan tersebut tidak bisa dilakukan. Terdengarlah kabar ke telinga pihak Belanda bahwa kendala pembangunan jembatan tersebut karena pengaruh hal-hal mistis. Salah satu perwakilan perusahaan pembangunan jembatan tersebut kemudian menemui sesepuh desa yang bernama Sukasna. Sukasna mengatakan bahwa pembangunan jembatan tersebut tidak akan berhasil lantaran adanya pengaruh-pengaruh mistis. Pemerintah Hindia Belanda menertawakan Sukasna dan menganggap omongan Sukasna hanyalah bualan belaka. Namun ketika pembangunan mulai dikerjakan, kejadian-kejadian janggal pun terjadi. Akhirnya pihak Belanda pun percaya kepada perkataan Sukasna, lalu kembali datang menghubungi Sukasna dan meminta bantuannya. Sukasna pun bermeditasi dan memasuki alam gaib sehingga bisa berkomunikasi dengan penunggu Sungai Citandui yang merupakan sepasang siluman ular bernama Nyai Oda dan Aki Boang. Sepasang siluman ular itu pun meminta tumbal sepasang pengantin baru yang masih perjaka dan perawan cantik rupawan untuk dijadikan sebagai anak angkat mereka, dan berjanji akan menjaga jembatan Cirahong supaya bisa berdiri hingga ratusan tahun. Hal itu pun lalu disampaikan Sukasna kepada pihak Belanda. Mendengar perihal tersebut dari Sukasna, pihak Belanda pun mencari akal. Bersamaan dengan itu tersiar kabar bahwa ada buruh pekerja jembatan Cirahong yang hendak melangsungkan pernikahan.
Siasat jahat pun diatur oleh pihak Belanda, lalu menyuruh kaki tangan kepercayaannya untuk menculik pengantin baru tersebut. Setelah pelaksanaan akad nikah selesai, sepasang pengantin baru itu pun dijemput dan diiming-imingi hadiah pernikahan oleh pemimpin proyek pembangunan jembatan. Senang sekali akan mendapatkan hadiah pernikahan, lalu pengantin itu dibawa ke lokasi pengecoran pondasi jembatan di tengah sungai. Pihak Belanda telah mengatur semuanya dengan demikian sempurna. Kala sesaji telah diletakkan di dasar pondasi, pasangan pengantin baru yang sudah dalam keadaan terikat itu lalu dimasukkan ke dalam lubang pondasi. Pasangan pengantin tersebut lalu dicor hidup-hidup dengan adonan semen, batu, pasir sebagai tumbal pembangunan jembatan Cirahong. Salah satu dari pekerja ada yang melihat kejadian nahas yang menimpa pasangan pengantin tersebut, tetapi karena ketakutan, ia terus bekerja lembur bersama pekerja yang lain untuk mengecor jembatan selagi sungai sedang tidak banjir. Menurut hasil penerawangan, arwah pasangan pengantin malang tersebut kini masih terperangkap di alam gaib. Mereka tidak terima dengan perlakuan tragis yang menimpa mereka. Sukma sang pengantin mendiami pondasi bagian tengah jembatan, sedangkan pasangan siluman Nyai Odah dan Aki Boang menempati pondasi samping kanan dan kiri jembatan Cirahong. Cerita mistis pembangunan jembatan Cirahong ini sudah merupakan rahasia umum bagi warga Ciamis maupun Tasikmalaya. Kisah mistis masa lampau pembangunan jembatan Cirahong itu tidak menyurutkan warga sekitar untuk bersantai dan menikmati keindahan di sekitar jembatan Cirahong. Jembatan Cirahong yang berada di antara dua bukit di pinggir sungai menjadikan jembatan Cirahong memiliki pemandangan menawan yang eksotis. Keindahan dan keunikan panorama di sekitar jembatan Cirahong menjadi destinasi wisata bagi warga setempat. Sekalipun jembatan Cirahong terkenal dengan cerita-cerita horor dan mistis, namun heritage peninggalan kolonial ini memiliki pesona yang tak terbantahkan sebagai pilihan destinasi wisata.